Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang guru dalam pengembangan materi berbasis ABCD. Nah, istilah ABCD merupakan suatu singkatan yang sering diucapkan oleh seorang guru dalam membuat perangkat pembelajaran RPP untuk memudahkan dalam penyebutannya. Kata ABCD dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Merupakan singkatan dari audience. B. Merupakan singkatan dari behavior. Dan C. Merupakan singkatan dari condition. Dan D. Merupakan singkatan dari degree. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai arti dari kata ABCD tersebut serta cara penerapannya di dalam membuat suatu perangkat pembelajaran RPP. Namun, sebelum mengetahui apa itu arti atau mana ABCD pada suatu perangkat pembelajaran, maka Anda harus terlebih dahulu mengetahui pada bagian manakah kata ABCD tersebut harus termuat pada suatu perangkat pembelajaran. Audience, behavior, condition, and degree harus ada dalam item tujuan pembelajaran pada suatu perangkat pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam RPP tersebut sudah jelas dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan. Tujuan pembelajaran merupakan suatu perilaku dari hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah peserta didik tersebut mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju atau dicapai dari suatu rangkaian aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi yang spesifik, aktual, dan terukur. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Di samping itu, tujuan pembelajaran dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Terbentuknya tujuan pembelajaran yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi atau IPK, sehingga IPK yang dirumuskan harus jelas dan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di dalam perangkat pembelajaran RPP tersebut. Pada kurikulum 2013, dalam membuat perangkat pembelajaran khususnya di dalam menentukan tujuan pembelajaran, maka keempat komponen ABCD atau audience, behavior, condition, and degree harus ada dalam item tujuan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk pada cara menerapkan ABCD di dalam membuat suatu perangkat pembelajaran khususnya perangkat pembelajaran RPP. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari audiens atau A. Kata audiens dapat diartikan sebagai pendengar atau peserta. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan audiens dalam kegiatan pembelajaran di sekolah yaitu peserta didik. Audiens merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Maka, dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Kita masuk kepada contoh. Nah, salah satu contoh penggunaan item audience atau A pada tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Diberikan beberapa contoh gambar segitiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga. Kata peserta didik pada kalimat tersebut merupakan audience. Nah, sudah paham? Kita lanjut pada behavior. Nah, kata behavior dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran atau dengan kata lain suatu aktivitas yang diharapkan terjadi dari suatu proses. Dalam konteks pembelajaran, behavior dapat
nampak pada aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari peserta didik maka tidak mungkin dapat dilakukan. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, gambaran behavior dalam aktivitas peserta didik ditulis menggunakan kata kerja operasional seperti menyimak, menyebutkan, membedakan, menjelaskan, dan masih banyak lagi. Penggunaan kata kerja operasional dalam suatu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, peserta didik tidak boleh melakukan lebih dari satu perbuatan. Maka, peserta didik harus fokus pada satu perbuatan agar pembelajaran lebih optimal. Sekarang kita masuk pada contoh. Salah satu contoh penggunaan item behavior pada tujuan pembelajaran, khususnya pada pelajaran matematika adalah sebagai berikut. Peserta didik dapat mencontohkan himpunan dan bukan himpunan. Kata mencontohkan himpunan dan bukan himpunan merupakan salah satu bentuk tingkah laku peserta didik yang diharapkan dalam pembelajaran tentang materi himpunan. Selanjutnya, kita masuk pada condition atau C. Kata condition dapat diartikan sebagai kondisi atau suatu keadaan. Dalam kegiatan pembelajaran, condition yang dimaksud adalah keadaan peserta didik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik agar tercapai suatu perubahan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu contoh penggunaan item condition pada tujuan pembelajaran, khususnya pada pelajaran matematika adalah sebagai berikut. Diberikan beberapa pernyataan, peserta didik mampu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut secara tepat. Kata diberikan beberapa pernyataan merupakan salah satu bentuk yang menunjukkan kondisi atau keadaan. Selanjutnya, degree atau D. Nah, kata degree dapat diartikan sebagai suatu pencapaian atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu target yang harus dicapai oleh peserta didik yang ditunjukkan dalam perilaku hasil belajar. Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas minimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Di bawah batas itu, siswa dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh peserta didik setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Tingkat degree bergantung pada bobot materi yang akan disajikan, serta sejauh mana peserta didik harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu tingkah laku. Salah satu contoh penggunaan item degree pada tujuan pembelajaran khususnya pada pelajaran matematika adalah sebagai berikut. Setelah melakukan percobaan membuka jaring-jaring kubus, peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan kubus dengan tepat. Kata dengan tepat merupakan salah satu bentuk yang menunjukkan degree atau hasil pencapaian yang diharapkan. Dengan penjelasan tadi kiranya dapat membantu bagi Bapak dan Ibu guru dalam memahami arti ABCD dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran pada pembuatan perangkat pembelajaran RPP, sehingga perangkat RPP yang nantinya dibuat dapat menerapkan audience, behavior, condition, and degree pada tiap-tiap tujuan pembelajaran. Demikianlah penjelasan mengenai arti ABCD, audience, behavior, condition, and degree pada tujuan pembelajaran di dalam menyusun perangkat RPP. Semoga Anda yang membaca, Anda yang mendengarkan dapat memperoleh pemahaman tentang pentingnya item-item yang harus termuat dalam tujuan pembelajaran di dalam menyusun perangkat RPP. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.